Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Anda menonton video ini. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Candi Jago. Nah, jadi Candi Jago ini merupakan sebuah candi yang dibangun pada abad ke-13 oleh Kerajaan Singosari. Nah, kemudian candi ini menjadi sebagai salah satu warisan budaya di Indonesia. Dan candi ini terletak di Desa Dupang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, jadi candi ini merupakan candi yang didirikan oleh Raja Kertanegara untuk menghormati ayahnya, yaitu Raja Wisnuwardana yang wafat pada tahun 1268 Masehi. Keistimewaan dari candi ini terletak pada nafas keagamaannya, di mana pada candi ini terdapat perpaduan antara agama Hindu dan juga agama Buddha yang terdapat dalam kisah Tantri Kumandaka, Kunjarakarna, relief Arjuna Wiwaha, Kelayamana, dan juga dari relief Patlayatna. Nah, di sini kami akan membeberkan hasil dari ilustrasi yang kami buat mengenai pengambilan dari beberapa relief. Nah, di sini kami mengambil dari teras pertama, yaitu cerita tentang Kunjarakarna dengan tema surga dan neraka. Pada relief ini kami menampilkan dua jenis relief. Yang pertama, tergambarkan sebuah jembatan Jungkit yang biasa disebut juga sebagai titik gongga, atau dalam Islam biasa disebut juga sebagai jembatan Shiratul Mustaqim. Dan relief kedua terdapat gambaran tentang Priok Gomuka, di mana bentuk dari Priok Gomuka ini seperti banteng yang digunakan untuk merebus orang. Jadi sesuai amal ibadah atau sesuai amal perbuatan yang orang itu lakukan di dunia. Nah, untuk itu presentasi berikutnya masuk pada bagian chapter 1 akan dijelaskan oleh rekan saya, Ikhlas. Baik, terima kasih pada Dio. Selanjutnya pada chapter 1 akan saya lanjutkan. Saya akan jelaskan tentang chapter 1 tentang komik yang sudah kita buat, hasil visualisasi dari karya bentuk RWD menjadi bentuk NPM. Nah, jadi pada battle pertama itu latar kejadian ini. Nah, jadi kisahnya, pada suatu hari di daerah sekitar kaki Gunung Semeru, hiduplah seorang raja yang gagah perkasa bernama Kunjarakarna. Nah, sang raja ini ketika suatu pagi hari dia sedang berjalan-jalan, dan kemudian secara tidak sengaja beliau ini mendengarkan percakapan dari beberapa orang penganut agama atau kepercayaan Buddha Vairocana, di mana untuk sebagai pengantar, yaitu Buddha Vairocana ini ajaran yang berfokus atau menekankan pada konsep ketiadaan, di mana yang dimaksud ini adalah segala sesuatu yang ada atau ada di alam semesta ini semuanya itu terjadi dari ketiadaan, di mana oleh sebab itu semua hal, manusia, hewan, benda-benda mati itu tidak ada yang memiliki identitas yang pasti karena semuanya berawal dari ketiadaan yang sama. Nah, itu sekedar pengantar saja. Nah, ketika beliau ini mendengarkan percakapan antara para penganut kepercayaan Buddha Vairocana ini, mereka sedang membicarakan tentang akhirat di kepercayaan mereka, yaitu surga dan neraka. Nah, lalu terbesit di benak sang raja bahwa sebenarnya bagaimana visual dari atau wujud sebenarnya dari neraka di dunia menurut kepercayaannya sendiri. Nah, maka untuk menjawab rasa penasaran beliau itu berdoa atau memohon kepada salah satu dewa di kepercayaannya, yaitu kepercayaan Hindu, yaitu Dewa Brahma. Nah, beliau ini meminta, lebih tepatnya memohon kepada Dewa Brahma untuk mengabulkan permintaannya, yaitu bahwa beliau ini ingin melihat bagaimana bentuk neraka pada kepercayaan Hindu. Nah, sebenarnya bagaimana sih bentuk neraka pada kepercayaan Hindu itu? Nah, selengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adi. Silakan. Terima kasih. Jadi pada chapter kedua, ya ini akan menjelaskan tentang bagaimana suasana neraka itu sendiri. Jadi sesampainya di neraka, Raja Kunjarakarna ini tercengang melihat jembatan Shiratul Mustaqim. Jadi di bawah jembatan itu terdapat celah yang tidak teratur yang membuat orang-orang terjatuh ke dalam neraka. Berbagai macam siksaan telah disaksikan oleh Raja Kunjarakarna,
bagaimana siksaan itu akan dijelaskan pada rekan saya, Akmal. Oke, lanjut ke slide chapter 3. Nah, di dalam neraka sendiri terdapat banyak sekali jenis penyiksaan untuk orang-orang yang memiliki dosa. Ada yang tubuhnya dicacah, lalu ada juga yang perutnya dililit oleh besi, dan ada juga yang kepalanya berubah menjadi hewan sesuai amalan yang dia lakukan pada kehidupan sebelumnya. Dan di sini ada periuk gomuka. Nah, periuk gomuka ini mempunyai bentuk seperti banteng yang digunakan untuk merebus orang yang berdosa, dan di atasnya terdapat pohon yang memiliki daun seperti pisau. Nah, dalam pengajaran ini sang raja Kunjarakarna belajar bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini akan mempengaruhi kehidupan kita setelahnya. Seperti jika kita melakukan kebaikan, maka kita akan dibalas dengan surga yang indah tentunya. Dan jika sebaliknya, jika kita melakukan tindakan yang tidak senonoh atau dosa, atau kita melakukan dosa, kita akan dibalas dengan neraka yang sangat mengerikan. Oke, untuk selanjutnya saya lanjutkan kepada rekan saya, Darwin. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkuman atau kesimpulan dari keseluruhan yang rekan-rekan saya sudah jelaskan di awal tadi, yaitu Kunjarakarna merasa terpukul dengan ajarannya, dan dia mulai mengingat kembali apa yang telah dilakukan Kunjarakarna di dunia, dan ia menyadari bahwa Kunjarakarna itu telah melakukan perbuatan yang tidak baik di dunia, dan ia takut dihukum ke dalam neraka. Jadi dalam kisah Kunjarakarna diajarkan pentingnya untuk berbuat baik dalam dunia untuk di akhirat ke depannya, baik itu melalui tindakan atau pendekatan terhadap Tuhan atau dewa-dewa, dan yang terakhir yaitu pendekatan spiritual. Karena tindakan-tindakan yang di dunia itu akan berakibat atau berefek ke dunia akhirat. Jadi sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.